Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه wasallam. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Kaum muslimin Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan berkat doa ini dipermudah urusan mereka di alam barzakh sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa akrim lahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril jiran. Allahumma silhum bima'i salji wal barad wa nahdihum minal khataya kama yanqasabul abiyad minan danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa ahidhum min adabil qabri wa adabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum Bapak Ibu yang berbahagia, karena pengajian kita ini pengajian yang bersambung, yang berepisode, maka kita sedikit mengulang apa yang sudah kita sampaikan pada minggu ini, yaitu kami mengajarkan sebuah doa. Apabila doa itu dibaca sebelum tidur, kemudian andai Allah takdirkan malam itu adalah malam terakhir, malam itu adalah malam penutup daripada malam-malam kita di dunia ini, maka doa yang dibaca itu, kata Rasulullah, fa in mutta min lailatika, andai engkau wafat pada malam itu, fa anta alal fitrah, engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya bersih, suci. Sebagaimana 20 manusia lahir ke dunia ini, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang terlahir di dunia ini fitrah, fitratul Islam, fitrahnya Islam. Setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kita pun kembali kepada fitrah. Ainul fitri, ain kembali, fitri fitrah, yaitu bersih. Maka doa itu apabila kita baca, kita diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita menggunakan doa itu, jika ada di antara Bapak Ibu yang sudah hafal, satu dia laki-laki, satu perempuan, tolong dibacakan tanpa lihat teks. Kemudian nanti kalau hafal, saya kasihkan hadiah. Hadiah buku saya, Langkah-langkah Pembebasan Al-Aqsa, dulu, ini dan nanti, diterjemah 2 orang. Kemudian untuk siapa saja nanti, ini buku terbaru saya, Jalan Hidup Seorang Muslim.
Siapa yang hafal doa itu maka langsung cash, bukan COD, cash. Siapa yang sudah hafal atau ingat saja tentang apa kira-kira doanya? Ibu-ibu, ya silakan. Tolong mic-nya Ustaz. Kayak agak berbunyi sedikit di kita. Oh, ya. Mungkin tidak semuanya. Baik. Separuh setengah berarti punya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Fawwadtu wajhi fawwadtu amri ilaika. Alja'tu zuhri ilaika. Allahumma amantu bi kitabi ilaika. Sadaqallahul Baik. Ya, 80%. Ya, silakan. Bilang tadi belum semuanya. Semuanya. Baik, tolong antarkan 80% yang ini. Angka tak tipis. Ya. Yang full, silakan Kak Iwan. Diberikan dalam keadaan bersih. Baik. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Fawwadtu amri ilaika. Alja'tu zuhri ilaika. Allahumma amantu bikitabika wa binabika Wa nabi. wa nabika. Baik. Ya Allah, Ya, artinya ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Aku sandarkan syukurku kepadamu. Ya Allah, aku berikan kepada kita umat Nabi. ya alhamdulillah. Fadl. Jalan hidup seorang muslim. Ya, baik. Minggu depan nanti. Jadi setiap nanti kita buatkan nanti motivasi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa itu doa yang Nabi anjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Karena memang teksnya begitu. Idza ataita marja'aka, apabila engkau hendak beranjak tidur, fatawaddu wudu akalis sholat, maka wudu'lah seperti wudu akan sholat. Summa taji ala syikikal aiman, tidurlah menghadap kanan. Summa qul, ucapkan doa yang tadi. Allahumma aslamtu wajhi ilaika, fawwadtu amri ilaika, alja'tu zuhri ilaika. Allahumma amantu bi kitabika wa nabiyyika. Ini versi terpendek. Kamu panjang lagi Ustaz. Yang pendeknya seperti itu, yang mudah untuk diingat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di buku Agar Mudah Sakratul Maut sudah sampai di ujung. Jadi artinya nanti selesai buku ini kita masuk ke buku yang baru yang berjudul Kehidupan di Alam Barzakh. Sekarang masih proses menuju alam barzakh. Pembahasan terakhir judulnya Agar Mudah Sakratul Maut. Jadi judul itu yang ada di cover, yang di kulit, saya masukkan ke dalam bab. Karena di antara penulis buku ada yang membuat evidence judulnya, kemudian judul besar ini dimasukkan ke dalam buku sebagai perwakilan daripada isi buku. Jadi apa makna buku Agar Mudah Sakratul Maut? Karena dari segi bahasa agar mudah berarti tidak dipersulit. Sakarat, tekanan, maut, kematian. Disebut tekanan
orang yang akan meninggal itu seakan-akan seperti ditekan. Seperti ditekan sehingga dadanya terasa sesak, sulit, berat. Dan ini banyak dialami oleh orang-orang muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada orang yang akan meninggal itu sudah bisa mentalkinkan dirinya sendiri, membaca Al-Quran pula misalnya sebelum meninggal dan seterusnya, maka hal seperti itu tidak repot kita untuk mentalkinkannya. Misalnya ada dulu kita kisahkan seorang ulama ahli hadis, ketika gurunya ini sedang sakratul maut, datanglah murid-muridnya. Ketika sampai di sana, murid ditalkinkan oleh sang murid. Hadis yang ditalkinkan itu kalimat La ilaha illallah. Karena bunyi hadisnya lakinu mautakum, talkinkanlah. Talkin itu maknanya bisikkan atau bimbing. Jadi saya mentalkinkan kesimpulan orang ini, orang itu, berarti saya membimbing. Talkinkanlah. Kalau ada orang yang meninggal, akan meninggal dengan kalimat La ilaha illallah. Karena ahli hadis, setiap hadis yang disebutkanlah sumbernya. Dari siang, dari simpulan, dari orang ini, sampai nanti dari Jabir berkata, qala Rasulullah. Begitulah belajar ilmu hadis. Kemudian, ketika sang murid ini menyebutkan nama-nama sana tadi yang menghantarkan sampai ke hadis Nabi, terlupa 1-2 nama. Ketika sang murid ini terlupa, disambung oleh sang guru yang sedang sekatul maut. Artinya dia bisa. Kata dia, kamu lupa nama orang ini dan nama orang ini. Disambunglah oleh gurunya tadi sampai ke Jabir sahabat Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum, talkinkanlah yang akan meninggal di antara kalian bila ilaha illallah. Ternyata dia sendiri yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu satu contoh di zaman dahulu. Zaman sekarang di tahun 80-an, Bibi Mulia Hamzah yang beliau ceritakan di dalam tafsir Al-Azhar. Sebelum meninggal, bibinya ini mengulang-ulang hafalan-hafalan surat pendek sampai meninggal. Surat Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk, terus itu diucapkannya sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Terakhir yang kami dapat kabar, almarhum Ustaz Arifin Ilham, sebelum meninggal dia berzikir sebagaimana kebiasaannya ketika hidup. Maka ada orang-orang yang ketika akan meninggal itu tidak butuh bimbingan yang banyak. Sedikit saja sudah cukup bagi mereka. Tetapi tidak semua manusia seperti itu. Ada orang-orang yang mungkin dia sulit, ada orang-orang yang mungkin dia mudah. Nah, tugas kita yang hidup, keluarga, kawan, sanak famili, andai taulan adalah menolong orang-orang yang sulit itu. Semuanya kita tolong pasti. Tapi yang perlu kita tolong adalah orang yang menghadapi kesulitan ini. Maka itulah disebut dengan agak mudah setelah maut. Amalan yang pertama, silakan Bapak Ibu tulis ya, buku bagi yang tulis. Yang pertama untuk memudahkan itu adalah kalimat La ilaha illallah. Itu yang pertama, La ilaha illallah. Teknisnya bagaimana? Mentalkinkan orang yang akan meninggal, tidak suara yang terlalu tinggi, besar, dan jangan pula terlalu kecil. Sedang-sedang dibisikkan ke telinganya, La ilaha illallah. Pelan saja. Kenapa mesti pelan saja? Bapak Ibu, kita tahu orang yang akan meninggal itu 15 menit atau 30 menit sebelum roh itu dicabut, dia ada sesak dada. Sesak dada. Maka kita perlu pelan-pelan dengan orang tersebut. Kemarin saya mengikuti kajian di Ujung Batu.
Itu cuma tu Pak Haji, Pak Haji Anak. Itu lama itu jemaahnya, karena gerakan subuh sekali sebulan, seminggu. Biasanya Dr. Mawardi juga sering ngisi di sana. Ada seseorang jamaah yang bertanya, Ustaz, beberapa hari yang lalu istri saya meninggal. Karena kalimat la ilaha illallah itu terlalu panjang bagi saya. Saya tengok sangat sulit sekali istri saya ini. Boleh tidak saya ucapkan Allah saja, Allah saja, Allah, Allah, Allah. Saya katakan kenapa tidak boleh? Selama kalimat itu kalimat yang baik, maka bisikkanlah ke telinga. Yang tak boleh itu yang lain-lain. Yang lain-lain ini banyaklah macamnya. Ada sebuah rumah sakit di Pekanbaru, ketika orang tua sedang sekarat, datang anaknya di luar. Umat tu aku manu ya tadi. La ilaha illallah. Terjadi bang. Ada juga orang tua sedang sekarat di dalam, luar itu di luar anak-anaknya berkumpul bagi-bagi dia. Ayahnya diserahkan ke ustaz saya. Yang cerita ke saya bekerja di rumah sakit tersebut sebagai spiritual. Maka kata dia, memang terkadang ada di antara anak-anak itu yang tidak mementingkan dan memikirkan orang tuanya tadi. Langsung diserahkan saja. Padahal di situ yang paling diinginkan oleh sang ayah atau ibu adalah anak. Mengapa anak? Kenapa tidak ustaz yang lain? Karena yang akrab di telinga orang tua itu pasti suara anak. Pasti suara anak. Karena bukan sekali dua kali dia dengar. Atau orang yang dekat dengan dia. Atau suaminya bagi istrinya. Karena itu yang akrab. Makanya ada satu kisah Bapak Ibu. Orang itu sedang terbaring, sedang koma di rumah sakit. Datang dokter manggil, tak ada respon. Datang ayahnya manggil, tak ada respon. Datang anaknya yang begitu akrab dengan dia, sekali dipanggilnya, langsung ada respon di situ. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Dalam bahasa intelektualnya disebut ada hubungan chemistry. Apa hubungan chemistry itu bahasa kitanya? Ada hubungan kejiwaan mungkin, kedekatan. Itu kira-kira maknanya. Ada hubungan chemistry sehingga itu tak bisa dibuat-buat. Tak bisa diciptakan seketika itu adalah rentetan perjalanan panjang yang mungkin orang tua ini ada kedekatan tertentu kepada sang anak. Maka di situ yang dibutuhkan adalah orang yang terdekat untuk mentalkinkan tadi. Jadi bukan semua orang bisa ke sana. Kalau bisa diusahakan terlebih dahulu mana anaknya, atau mana ayahnya, mana ibunya, mana istrinya, mana suaminya, atau orang-orang yang terdekat dengan dia. Kalau kita ada keluarga, kalau juga tidak ada lagi, barulah dipanggil ustaz ataupun orang yang menghubungi untuk mentalkinkan. Dan itu teknisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan pelan, diulang-ulang 3 kali, 4 kali sampai kita menghantarkannya. Kalau dulu tak terus. Karena sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana orang ini bisa mengikuti kita. Dan terkadang ada orang hanya 3 kali. Habis itu, wah ikut tulang diucapkan. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Karena tugas kita ketika itu adalah berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing orang ini. Kaitu kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kalau terasa itu panjang, tidak apa-apa, Allah saja sebut la ilaha illallah. Andai nanti Bapak Ibu yang kita talkinkan itu mengucapkan atau mengikuti kita, itu adalah yang terbaik. Dan sesuai sabda Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir daripada ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Kalau dia ucapkan la ilaha saja, kata para ulama itu sudah bagus. Kenapa? Karena kalau nyawanya itu masih ada, pasti akan dilanjutkan. Hanya saja sudah terputus di situ. Bahkan kalau dia
menolak misalnya, la ilaha illallah, tapi terus kata dia tidak, misalnya begitu Pak, jangan, itu pun bukan pertanda buruk. Itu bukan pertanda buruk. Mengapa? Karena ketika Imam Ahmad pingsan dan anaknya talkinkan sang ayah ini, saat talkinkan, inna syaitana qa'imun bihidai, raja sadar sesungguhnya setan tegak qaim, tegak di samping kiri kananku, bin ala anamili, menggigit jari jemarinya. Yaqul, berkata, ya Ahmad, wahai Ahmad, futtani, engkau telah membuat aku gagal. Futtani, engkau telah membuat aku gagal. Kata Imam Ahmad, la, tidak, bu'dun, pergi jauh. Bu'dun, pergi jauh. Ini disebutkan dalam kitab begitu Bapak Ibu. Karena ketika orang itu akan meninggal, sebelah kanannya akan mempengaruhi calon jemaah. Setan tegak di sana menyerupai ayahnya, menyerupai orang tua ayahnya. Maka kata ayahnya ini, wahai anakku, ikutilah agama Yahudi, karena itulah agama yang benar. Habis itulah berperang jiwa. Kita pun terus menerus mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata sang anak ini misalnya, atau si mayit ini misalnya, tidak, berarti saat itu si mayit tadi menolak ajakan syaitan yang tegak di sebelah kanan. Kemudian sebelah kirinya pindah ke kiri, menyerupai seorang ibunya. Kata ibunya itu, wahai anakku, ikutilah agama Nasrani, dan itulah agama yang benar. La, tidak, kata orang ini. Akhirnya setan itu menyingkir dari orang-orang yang dibacakan talqin tadi. Itulah fadilahnya Bapak Ibu, luar biasa jika talqin ini kita terus menerus bacakan kepada orang-orang yang akan meninggal. Baik, apa keutamaannya kalau orang itu membacakan talqin? Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Qarni, Allah kokohkan seorang mukmin dengan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Kokohkan berarti kalau tidak ditalkinkan dengan kalimat itu, bisa jadi dia lemah, digoda oleh setan-setan yang datang ketika itu. Apakah betul Ustaz? Ada dalil yang mengatakan setan itu datang ketika akan meninggal? Hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna syaitana yahduru ahadakum, sesungguhnya setan itu akan hadir, akan datang kepada kalian fi kulli sya'ni, setiap saat. Waktu yang ditunggunya adalah di detik-detik terakhir. Mengapa begitu Bapak Ibu? Karena detik terakhir itu penentu. Ini yang mau saya garis bawahi. Misalnya ketika muda, sholat tinggal, puasa tinggal, berbuat baik, misalnya begitu. Di umur 40 dia boleh tobat. Istimewa umur 40. Kemudian atau umur 50. Taubat orang itu, setelah itu dia berbuat baik, ditutup usianya dengan penutupan yang baik, husnul khotimah. Atau misalnya seminggu sebelum dia tobat, berapa saat saja, kata Rasulullah, al-a'malu bil khawatim, amal itu ditentukan pada penutupnya. Maka di sini kita tak boleh menjudge, menghukumi orang yang mungkin saat ini sebagai ahli maksiat, mungkin saat ini sebagai ahli maksiat. Kita katakan kamu ini pasti untuk neraka. Oh, tidak boleh begitu. Karena ya muqallibal qulub, itu doa yang dianjurkan oleh para ulama dibaca di sujud terakhir. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku ini terhadap agamamu. Salah satunya doa ini dibaca Bapak Ibu di sujud terakhir di setiap sholat. Ada 3 doa.
Ini doa ketiga ini berbiasa fadilahnya. 3 doa dibaca di sujud terakhir. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma, nanti saya kirimkan doanya Pak Haji. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Itu ujungnya. Yang ketiga, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Itu dia. Ya Allah, rezekikanlah aku taubatan nasuha qoblal maut. Ini dianjurkan. Kalau tak dibaca tak apa. Karena di sujud terakhir kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Posisi seorang hamba yang paling dekat sekali dengan Allah ketika sujud, maka banyak berdoa. Salat wajib ataupun salat sunat. Nah, ini ketika doa amalannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, jadi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu dikokohkan saat sakaratul maut dan ketika diajukan pertanyaan nanti di alam barzakh, alam kubur. Ya, alam kubur bukan kuburan. Kalau kuburan itu di tanah, di alam kubur, alam kehidupan. Yang kedua, kata Imam As-Suyuti, malaikat maut yang mendatangi orang yang akan meninggal, lalu malaikat itu tidak mendapati kebaikan pada orang itu, berarti orang ini sedikit sekali beramalnya, tak didapati kebaikan pada dia. Kemudian malaikat itu membelah dadanya, artinya dicek di dadanya, ini orang ada nggak kebaikan dada? Rupanya sampai dibelah dadanya itu tidak didapati juga kebaikan. Lalu malaikat maut memeriksa di bawah jenggotnya, jenggotnya di bagian sini. Rupanya di situ ditemukanlah ada kalimat la ilaha illallah yang menempel di lisannya. Terbayang oleh kita Bapak Ibu, begitu telitinya malaikat menengok kebaikan-kebaikan seorang. Maka kita tak boleh kita katakan ada kebaikan dia itu Ustaz. Ada kebaikan dia, tak mungkin. Mungkin kepada kita iya, kepada manusia mungkin iya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejahat apapun orang itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang dipertimbangkan oleh malaikat nantinya. Karena malaikat itu butuh pertimbangan juga. Bukan buat undang-undang saya yang aja ada pertimbangan juga malaikat itu. Tidak serta-merta sikat. Nah, dia pertimbangan dulu. Ini orang sebelum kita siksa dia ada nggak kebaikannya? Itu satu persatu. Alhamdulillah itu pun rupanya ada. Apa yang dicek tadi? Kalimat la ilaha illallah. Tadi la ilaha illallah. Ketika nanti orang itu di akhirat, dia akan mendapatkan satu kartu di toko. Kartu itu kata Nabi itu dibentangkan sejauh mata memandang. Apa isinya? Tulisan dari kartu itu la ilaha illallah. Itulah mungkin sebabnya Bapak Ibu, orang-orang tua kita dulu habis sholat itu dia selalu berzikir, kemudian tahlil, yang terakhir nanti ditutup dengan la ilaha illallah tadi. Biasanya apa dimulainya? Abdul Zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa jawaban kita? Hayyul mawjud. La ilaha illallah. Hayyul mawjud. Apa lagi? 3 biasanya kan? Al-maksud. Maksud itu yang kita maksud. Apa yang kita maksud di situ? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang terkadang praktik itu beda-beda. Kalau di kampung saya, akan mengetahui itu la ilaha illallah panjang sekali jawabannya. Yang dipikirkan yang macam-macam.
Ada yang mikirkan berbukaan la ilaha illallah itu, la ilaha illallah. Kalau di kampus saya ada malam khataman namanya Pak, di musola itu. Malam 21, 23, 25. Bagi-bagi kan makan kan. Sebelum makan itu, kawan-kawan tadi bukanya dulu. Ada yang dapat mie telur, ada yang dapat cuma godok pisang aja. Godok pisang ini buat la ilaha illallah. Sering saya perhatikan dulu. Nah, tapi sebenarnya bukan itu. Bukan itu yang menjadi keinginan mereka. Keinginan orang-orang ulama-ulama kita dahulu adalah bagaimana umat Islam itu membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebab kalimat itu akan memudahkannya. Oke, baik, masih ada waktu sedikit lagi. Nah, selain itu yang kita bacakan disebutkan oleh seorang ulama dalam kitab Khazainul Athari, surat Al-Ikhlas yang bermuatan tauhid juga dapat meringankan sakaratul maut. Ini amalannya. Jadi selain kalimat la ilaha illallah, kita bisa bacakan surat Al-Ikhlas kepada orang itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dites juga siapa dapat panjang betul. Nah, maka ini adalah pilihan tadi. Karena saya katakan ada orang yang bisa sebanyak itu. Bahkan seperti Ibu yang Hamkasi ceritakan tadi. Nah, artinya amal ini adalah pilihan-pilihan yang boleh kita lakukan. Baik Bapak Ibu. Yang kedua, karena ada 9 amalan. Yang kedua, membaca surat Yasin. Inilah yang banyak dipertentangkan oleh sebagian orang. Saya bacakan dulu dari riwayat Imam Abu Dawud. Dari Ma'qil bin Yasar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Yasin. Bacalah surat Yasin ala mautakum, kepada orang yang akan meninggal dan sudah meninggal. Jadi hadis ini kata para ulama ada 2 makna. Dibaca ketika orang yang akan meninggal, yang kesulitan tadi, dan setelah meninggal. Mana penguatnya hadis ini? Mana penguatnya? Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Saya bacakan teksnya Bapak Ibu. Haddatsani nasihatun, para guruku bercerita. Seperti guru Imam Ahmad bin Hanbal. Annahum, sesungguhnya mereka hadaru, mendatangi Hudayf bin Haris As-Samani. Nama yang sakit itu Hudayf bin Haris As-Samani. Hina istadda syauquhu, ketika sakitnya semakin keras. Jadi ada orang ketika itu namanya Hudayf, sakit keras. Para guru Imam Ahmad ini datang menjenguknya ketika sakit keras itu. Lalu salah seorang dari gurunya itu berkata, apa kata dia? Hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Siapa di antara kalian ini yang mau memimpin Yasin, yang mau membacakan surat Yasin? Faqala, dijawab oleh seseorang yang bernama Saleh bin Syuraih As-Sukuni. Faqara'aha, dibaca oleh Saleh bin Syuraih As-Sukuni. Falamma balagha arba'in, ketika mereka sampai pada ayat yang ke-40, Qubidho, orang ini dimudahkan sakaratul maut. 40 sampai ayat 40. Dari sini ulama berbeda pendapat. Maka muncullah istilah Yasin 41. Sebenarnya yang mereka buat itu ada dasarnya. Hanya saja tidak disebutkan begini.
Apalagi buku-buku seperti itu. Karena itu buku bukan buku pelajaran, tapi buku amalan. Buku amalan itu Bapak Ibu tidak ada footnote di bawahnya. Kalau buku yang saya tulis tadi itu ada footnote di bawahnya. Karena untuk orang belajar. Kalau buku amalan kayak buku surat Yasin, Dalailul Khairat, Majmu' Syarif itu tak ada footnote di bawah. Bukan berarti tidak ada dasar. Karena mereka membuat sepraktis mungkin bagaimana orang itu praktis dalam beramal. Karena tak semua orang sanggup untuk membaca footnote itu. Bahkan orang nengok buku saja, pas membuka buku langsung ngantuk. Untuk dia baca buku kan. Nah, jadi sampai falamma balagha arba'ina minha, sampai pada ayat ke-40 qubidha, diambillah roh orang ini. Qala, gurunya itu berkata, idza quri'at, apabila dibacakan indal mayyiti, di sisi orang yang akan meninggal, bicara si mayit tadi, khuffifa anhu biha, dapat meringankan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, itulah usaha ahli keluarga untuk menolong orang-orang yang mungkin sulit menghembuskan nafasnya, dibantu dengan membaca surat Yasin tadi. Maka kadang orang menanyakan, kenapa harus Yasin Ustaz? Kenapa harus Yasin? Kenapa harus Yasin? Kenapa enggak surat Jin? Surat jinnya datang nanti. Ya, kenapa surat Yasin? Karena perintahnya surat Yasin. Dan ternyata diamalkan oleh para salafus soleh. Ulama-ulama salaf itu mengamalkan. Wa qala Sufwan berkata, wa qara'aha, dan dibaca oleh Isa ibnul Mu'tamar. Surat Yasin tersebut Inda ibni Ma'bad. Ada seorang namanya Ibni Ma'bad sedang sakit, dibacakanlah Yasin oleh Isa ibnul Mu'tamar. Dibacakan sekali, dibacakan 2 kali, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan orang ini. Itu riwayat Imam Ahmad. Kitab yang paling sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmizi. Mau tambah lagi Musnad Ahmad bin Hanbal. Mau tambah lagi Muwatta Imam Malik. Mau tambah lagi Sunan Ad-Darimi. Habis itu mau ditambah lagi Mu'jam At-Tabrani dan seterusnya. Nah, dalam riwayat Imam Ad-Dailami disebutkan secara spesifik, ma min mayyitin, tidaklah orang yang akan meninggal yaqra'u, membaca ala ra'sihi, di bagian kepalanya, Yasin, surat Yasin, illa, kecuali hawwana, dimudahkan. Allahumma hawwin alaina. Hawwana yuhawwinu hawwin, dimudahkan Allah atasnya. Jelas Bapak Ibu? Berarti amalan-amalan yang Bapak Ibu lakukan selama ini berada di jalan yang benar, berdasarkan dalil, dan dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Jadi kalau ada pun nanti ucapan-ucapan atau terngiang perkataan orang yang melarang, itu tidak perlu dihiraukan, sebab amalan itu berdasarkan dalil yang benar. Kalau tak diamalkan macam mana Ustaz? Apa? Ya. Tak apa-apa, namanya amalan, bukan kewajiban. Kita ingin menolong orang tersebut. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, maka inilah mungkin 3 amalan yang dapat saya bagikan pada pagi ini. Kalimat la ilaha illallah dengan keutamaannya, surat Al-Ikhlas dengan keutamaannya, dan surat Yasin. Ada lagi yang keempat nanti. Yang keempat ini hanya sebagian orang saja yang tahu. Apa dia? Tunggu minggu depan. Yang keempat itu tunggu minggu depan.